Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Hairul Rahman akan mencoba menganalisa tugas dari Martini Hutahian tentang analisa UI dan UX. Dalam menganalisa ada 5 fase penting yang harus dilakukan, yaitu research, di mana fase ini ditujukan untuk mengumpulkan data dengan observasi, interview, dan cara pengumpulan data lain untuk mendapatkan data kualitatif tentang calon pengguna atau pengguna sesungguhnya dari suatu produk. Hal lain adalah produk kompetitif yang sudah ada, informasi tentang penelitian pasar produk tersebut, teknologi yang berkaitan, dan sebagainya yang berkaitan dengan produk yang akan dibangun. Hasil yang penting dari kegiatan ini adalah pola penggunaan pada produk yang akan dibangun. Pola ini akan menggambarkan tujuan dan juga motivasi. Pola penggunaan dan tujuan adalah gabungan yang akan menghasilkan personifikasi dari produk pada tahap modeling. Yang kedua ada tahap modeling, di mana akan dipilih personel yang berperan sebagai karakter utama dalam suatu desain yang berbasis narasi atau skenario. Pada fase ini, perancang menggunakan bermacam alat untuk mensintesa, membandingkan, membuat prioritas personel dalam skenario tersebut, mengeksplorasi tujuan-tujuan yang berbeda, dan memetakan berbagai perilaku pengguna untuk menghilangkan kesenjangan atau duplikasi. Yang ketiga ada proses requirement. Proses ini fokus pada personel yang sudah ditentukan dalam fase sebelumnya untuk membangun suatu skenario yang didasarkan pada tujuan dan kebutuhan spesifik dari pengguna. Pengguna memberikan gambaran tugas-tugas mana yang penting dan mengapa. Ini akan mempengaruhi kepada desain antarmuka atau user interface yang minimalis dalam tugas tapi memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga, yang keempat, framework definition. Pada fase ini, tim pembangun atau perancang menganalisis interaction framework dengan menggunakan alat-alat visual. Misalnya menghasilkan arsitektur sistem, hierarki dari sistem atau organisasi dari sistem, sehingga memperlihatkan bagian-bagian yang terkait sesuai dengan skenario konteks. Yang terakhir atau yang kelima adalah requirement. Fase ini melanjutkan fase framework definition dengan fokus lebih pada menggabungkan tugas-tugas, menjalani langkah-langkah, dan validasi skenario berdasarkan cerita atau suatu situasi yang ditetapkan. Hasil akhir dari fase ini adalah dokumentasi dari desain, spesifikasi bentuk dan perilaku yang ada disajikan dalam bentuk laporan atau presentasi. Oke, baiklah. Dalam tugas dari saudari Martini, tugas dari Martini adalah menganalisa dari UI dan UX pada sistem operasi
hardware komputer dan produk di masyarakat. Dalam pembahasannya yang saya lihat di sini, pertama adalah instruksi yang telah diberikan dari Pak Diaryono adalah menganalisa tentang sistem operasi hardware komputer produk di masyarakat yang ada di sekitar kita atau yang pernah kita gunakan, sehingga kita bisa membuat analisa yang konkret. Dalam pembahasan di sistem operasi, saya melihatnya lebih ke gambaran umum tentang peranan user interface dan user experience yang disajikan oleh saudari Martini. Begitu juga untuk hardware komputernya. Ia tidak memiliki contoh yang spesifik di mana ada suatu produk atau apa yang dia analisa. Di sini juga merupakan suatu yang umum atau gambaran umum dari hardware komputer. Dalam aplikasi sistem juga ini merupakan penjelasan umum di mana aplikasi sistem yang ia analisis juga tidak spesifik. Baiklah, saya rasa memang pembahasan yang saudari Martini sajikan di slide ini merupakan gambaran-gambaran umum dari aplikasi sistem, hardware komputer, dan sistem operasi, di mana tidak terdapat contoh seperti sistem operasi apa yang ia gunakan, hardware apa yang dia gunakan, atau aplikasi sistem apa yang ia analisis. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam analisa saya, karena saya juga dalam proses belajar. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.